Karena mengetahui bahwa calon istrinya tersebut meninggal, maka Joko Lancur pun menghunuskan kerisnya pada tubuhnya sendiri, sehingga Joko Lancur pun ikut meninggal bersama Putri Mirah. Kemudian sembari meninggalkan desa Mirah, Ki Honggolono mengeluarkan sumpahnya yang sampai saat ini masih ada di Desa Nggolan dan Mirah. Halo lur, thanks sudah klik video ini. Bersama Mas Ketep di sini saya ucapkan selamat mampir di channel Mas Ketep. Kali ini kita ada di program Lesehan. Nantinya di sini kita bakal membahas segala sesuatunya yang pasti menarik buat kalian ikuti. Kita juga bakalan ngulik-ngulik serta juga sharing apapun itu dengan suasana syahdu. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video seru lainnya. Di program Lesehan kali ini kita bakal membahas tentang legenda dan mitos Nggolan Mirah. Bagi dulur-dulur yang bukan warga Ponorogo, mungkin jarang mengetahui kisah legenda dan mitos dari Desa Nggolan dan Desa Mirah yang berada di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo ini. Tapi bagi warga Ponorogo sendiri tentunya sudah pernah mendengarnya. Karena kisah legenda dan mitos ini telah berkembang dari zaman dulu sampai sekarang. Dan sekedar informasi, saat ini Desa Mirah sudah berganti nama menjadi Desa Nambang Rejo. Jadi, legenda ini tuh mengisahkan tentang dua desa yang tidak bisa bersatu karena terbentur adanya kisah dari leluhur. Bagaimana kisah legenda dan mitos dari Desa Nggolan dan Desa Mirah ini akan kita bahas. Tapi sebelum itu, mari ngeteh, mari bicara, jangan lupa ngopi, ngopen niati. Alkisah, pada zaman dahulu kala di Desa Nggolan hiduplah seorang tokoh terkenal yang mempunyai ilmu kesaktian yang tinggi dan gagah berani serta juga disegani oleh masyarakat sekitar. Beliau bernama Ki Honggolono. Ki Honggolono ini juga mengajarkan ilmunya pada orang-orang, sehingga desa yang ditempatinya dinamakan Desa Nggolan, yang diambil dari nama Honggolono yang menjadi cikal bakal dari Desa Nggolan. Ki Honggolono ini lur mempunyai seorang anak kesayangan yang bernama Joko Lancur. Anaknya ini lur mempunyai kebiasaan sabung ayam, dan ayam kesayangannya diberi nama Wido. Kemudian di sebelah timur dari Desa Nggolan ada Desa Mirah yang juga mempunyai tokoh panutan bagi warga sekitarnya. Beliau bernama Kiai Ageng Mirah. Nah, Kiai Ageng Mirah ini mempunyai seorang putri kesayangan yang sangat cantik jelita yang bernama Putri Ayu Mirah. Pada suatu hari lur, Joko Lancur ini mengikuti acara sabung ayam yang diadakan di Desa Mirah. Tapi ketika di tengah pertandingan, ayam jago milik Joko Lancur ini lari atau kabur dari arena pertandingan. Kemudian Joko Lancur berusaha untuk mengejar ayamnya tersebut. Dikejarlah ayam jago tersebut dan ternyata menuju ke rumah dari Putri Ayu Mirah. Ketika memasuki rumah itu, Joko Lancur ini melihat seorang putri yang sangat cantik jelita yang sedang membatik. Dan seketika Joko Lancur pun jatuh cinta pada pandangan pertama pada Putri Ayu Mirah. Dan tidak jauh berbeda dengan Joko Lancur, Putri Ayu Mirah yang mengetahui ada lelaki yang masuk ke dalam rumahnya, dan ketika Putri Ayu Mirah ini melihat lelaki tersebut, Putri Ayu Mirah pun jatuh hati juga kepada Joko Lancur. Sepulangnya ke rumah, Joko Lancur pun merasa seperti linglung karena perasaannya sedang jatuh cinta atau jatuh hati kepada Putri Mirah. Ya biasalah ya, kalau orang yang namanya jatuh cinta itu
Makan pun tak enak, tidur pun tak nyenyak kalau tidak bertemu seseorang yang kita cintai. Kemudian Lur, Joko Lancur pun menyampaikan keinginannya untuk menikahi Putri Mirah kepada sang ayah atau pada Ki Honggolono. Mengetahui hal itu, Ki Honggolono menentang karena beliau tahu adanya perbedaan keyakinan dengan Kyai Ageng Mirah. Tapi Joko Lancur mengatakan kalau keinginannya tersebut tidak terpenuhi, maka lebih baik dia mati saja. Akhirnya Lur, Ki Honggolono pun menyanggupi permintaan dari anaknya tersebut dengan menemui Kyai Ageng Mirah guna melamarkan anaknya. Mengetahui dari niat Ki Honggolono, Kyai Ageng Mirah pun merasa kebimbangan. Karena di satu sisi Kyai Ageng Mirah enggan untuk menerima pinangan tersebut karena adanya perbedaan keyakinan, tapi di sisi lain juga enggan menolak karena tahu watak keras dari Ki Honggolono. Maka dari itu Lur, Kyai Ageng Mirah pun memberikan bebono atau persyaratan kepada Ki Honggolono agar lamarannya diterima. Apa saja persyaratannya itu? Yang pertama, Ki Honggolono harus mengairi semua sawah yang ada di Desa Mirah dalam waktu 1 malam. Kalau di cerita lain, cerita mengenai Roro Jonggrang harus membuatkan 1000 candi dalam waktu 1 malam, dan di Desa Nggolan Mirah ini Ki Honggolono harus mengairi semua sawah yang ada di Desa Mirah ini dalam waktu 1 malam. Jadi hampir ada sedikit persamaan ya, yaitu dalam waktu 1 malam. Kemudian yang kedua, Ki Honggolono juga harus membawakan padi 1 lumbung penuh, juga kedelai 1 lumbung penuh. Nah Lur, untuk persyaratan yang ketiga ini, jadi lumbung-lumbung hasil bumi tadi, yaitu hasil padi dan hasil kedelai tadi, itu harus dibawa bukan dengan sarana manusia diangkat ataupun dibopong ataupun seperti apa, tapi kedua lumbung tadi, lumbung padi dan lumbung kedelai itu harus berjalan sendiri menuju ke Desa Mirah. Dan karena Ki Honggolono ini adalah orang yang sakti, maka ia pun bersedia untuk memenuhi persyaratan atau bebono tersebut, menyanggupi permintaan dari Kyai Ageng Mirah. Kemudian pada hari yang sudah ditentukan, Ki Honggolono beserta keluarganya pergi menuju Desa Mirah untuk menikahkan anaknya dengan putri dari Ki Ageng Mirah. Tapi semalam sebelumnya Ki Honggolono ini sudah melakukan ritual guna memenuhi bebono atau persyaratan yang pertama dari Ki Ageng Mirah, yaitu mengairi semua sawah yang ada di Desa Mirah dalam waktu 1 malam. Jadi persyaratan yang pertama sudah dilakukan oleh Ki Honggolono. Dan di malam sebelumnya itu, Ki Honggolono juga sudah menyiapkan persyaratan yang kedua. Dengan ilmu kesaktiannya itu, Ki Honggolono ini merubah jerami menjadi selumbung penuh padi, dan merubah titen atau kulit ari kedelai menjadi selumbung penuh kedelai. Kemudian Joko Lancur yang sudah siap dengan busana pengantin beserta Ki Honggolono dan pasukannya berangkatlah menuju ke Desa Mirah. Dan di sepanjang perjalanan, masyarakat yang melihat keberangkatan tersebut dibuat kagum dengan kesaktian Ki Honggolono karena bisa membuat selumbung padi dan selumbung kedelai tersebut berjalan sendiri menuju ke Desa Mirah. Sesampainya di Desa Mirah Lur, Ki Honggolono ini merasa bangga karena bisa menyerahkan apa yang menjadi persyaratan atau bebono dari Ki Ageng Mirah. Tapi Ki Ageng Mirah ini bukannya sumringah karena beliau sudah mengetahui bahwa persyaratan yang diajukannya tersebut sudah dipenuhi oleh Ki Honggolono dengan ilmu sihirnya. Dan karena mengetahui bahwa itu semua hanya ilmu sihir dari Ki Honggolono, Ki Ageng Mirah ini pun juga meminta kepada Tuhan agar ditunjukkan yang sebenar-benarnya. Dan Lur, seketika itu juga semua ilmu sihir dari Ki Honggolono hilang. Sawah-sawah di Desa Mirah kembali menjadi kering, dan lumbung padi serta lumbung kedelai tadi berubah kembali ke wujud aslinya, yaitu jerami dan titen. Dengan begitu, Kyai Ageng Mirah ini bisa menolak lamaran dari Ki Honggolono. Karena lamarannya ini ditolak oleh Ki Ageng Mirah, maka Ki Honggolono pun marah besar. Dan dia tidak terima dengan apa yang sudah dia alami.
Kemudian Ki Anggolana ini menyuruh Ki Ageng Mirah untuk menoleh ke belakang. Dan apa yang terjadi? Seketika itu juga putri dari Ki Ageng Mirah, yaitu Putri Ayu Mirah, meninggal. Karena mengetahui bahwa calon istrinya tersebut meninggal, maka Joko Lancur pun menghunuskan kerisnya pada tubuhnya sendiri, sehingga Joko Lancur pun ikut meninggal bersama Putri Mirah. Dan akhirnya Joko Lancur dan Putri Ayu Mirah ini dimakamkan dalam satu liang lahat di Desa Mirah. Mengetahui bahwa anak laki-laki kesayangannya juga meninggal, Ki Anggolana ini semakin marah. Kemudian sembari meninggalkan Desa Mirah, Ki Anggolana mengeluarkan sumpahnya yang sampai saat ini masih ada di Desa Nggolan dan Mirah. Apa aja sumpah dari Ki Anggolana tersebut? Yang pertama, sampai kapanpun orang Mirah tidak boleh menyimpan jerami dan titen. Yang kedua, sampai kapanpun di Desa Mirah tidak ada yang boleh menanam kedelai. Kemudian yang ketiga, orang dari Desa Nggolan dan Desa Mirah tidak boleh melangsungkan pernikahan atau jejodohan. Dan yang keempat, barang siapa yang melanggar akan menemui celaka dan kesengsaraan. Dari kisah tersebut menyatakan bahwa Desa Nggolan dan Desa Mirah tidak akan pernah bersatu. Bahkan sampai sekarang, untuk menghindari adanya celaka, orang-orang dari Desa Nggolan dan Desa Mirah masih sangat mempercayai adanya mitos atau pantangan tersebut. Nah lur, berikut adalah kisah atau kejadian yang berkaitan dengan sumpah dari Desa Nggolan dan Desa Mirah yang masih dipercaya sampai sekarang. Yang pertama, orang Desa Mirah tidak pernah berani menyimpan jerami atau titen karena ini gampang menyebabkan kebakaran. Yang kedua, mayoritas masyarakat asli dari Desa Mirah tidak ada yang berani menanam kedelai. Yang ketiga, tidak ada orang dari Desa Nggolan dan Desa Mirah yang berani menjalin hubungan khususnya pernikahan. Karena mitosnya lur, apabila ini dilanggar akan dapat menyebabkan kematian. Sama seperti yang dialami oleh Joko Lancur dan Putri Ayu Mirah. Kemudian yang keempat, orang yang membawa barang dari Desa Nggolan menuju ke Desa Mirah, begitu pula sebaliknya, orang tersebut akan merasa seperti kebingungan arah. Dan kebingungannya itu akan hilang apabila barang yang mau dibawa tersebut dibuang. Bahkan ada juga yang menceritakan apabila ada hajatan di Desa Nggolan didatangi oleh orang dari Desa Mirah, begitu pula sebaliknya, ada hajatan di Desa Mirah kemudian didatangi oleh orang dari Desa Nggolan, maka barang yang dimasak di acara hajatan tersebut, misalnya seperti menanam nasi ataupun merebus air atau masak apa aja yang ada di hajatan tersebut, itu tidak akan matang sampai orang tersebut meninggalkan lokasi acara. Dan yang kelima, terdapat salah satu sungai yang ada di sekitar daerah tersebut, di mana sungai tempat bertemunya aliran air dari Desa Nggolan dan Desa Mirah tidak bisa menyatu. Mungkin dulur-dulur ada yang sudah mengetahui mengenai kisah dari Desa Nggolan dan Desa Mirah ini dan mau menambahkan bagian dari cerita yang belum kami sampaikan ini, mungkin kalian bisa menambahkannya di kolom komentar di bawah. Atau mungkin ada warga dari Desa Nggolan atau Desa Mirah yang sekarang jadi Desa Nambangrejo ingin menyaringkan atau berbagi bersama kita semua, silahkan sharing di kolom komentar di bawah. Demikian tadi pembahasan kita kali ini di program Lesehan. Mungkin dulur-dulur ada yang mau request membahas apa saja atau ingin mendatangkan siapa saja, silahkan kalian sharingkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke dulur-dulur kita yang lain agar mereka juga bisa menikmati pembahasan yang syahdu di program Lesehan ini. Mungkin apabila ada kesalahan kata atau pengucapan yang kurang berkenan, saya Mas Ketep memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebagai penutup, habis ngeteh pikiran terbuka, dan setelah ngopi hati terobati. Terima kasih sudah menonton.